Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Alexander Marwata mengatakan, berita adanya dugaan korupsi yang menyeret nama Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, Bahlil Lahadalia di sektor perizinan tambang nikel sudah mulai dibahas oleh pimpinan lembaga anti rasuah. Sebelumnya, Bahlil diduga menyalahgunakan wewenangnya untuk mencabut dan mengaktifkan kembali sejumlah izin usaha pertambangan, IUP, dan hak guna usaha, HGU, dengan meminta imbalan miliaran rupiah. Jadi soal apa yang di Tempo itu katanya dia main tambang kan katanya kan gitu kan ya kan semua teman-teman juga sudah baca kan berita terkait itu, tentu itu juga menjadi informasi buat kami ya di Dumas ya, supaya lakukanlah itu telahan informasi-informasi itu. Kan saya yakin kalau wartawan nulis kan pasti juga berbasis data kan begitu ya. Itu yang sementara kami perintahkan ke Dumas supaya dilakukan telahan, ya, lakukan klarifikasi. Saya sih berharap wartawan yang nulis atau investigatornya dari Tempo itu bisa memberikan sedikit clue atau informasi juga ke kami kan seperti itu. Pak, tapi apakah ada kaitannya sama kasus Gubernur Pak Jubir bilangnya ini Pak Bahlil itu kalau misalkan dipanggil akan didalami dulu soal kasus AGK Pak. Nah untuk Gubernur Maluku. Nah untuk pendalamannya yang soal Satgas Investasi yang dilaporan Tempo, apakah nanti juga akan didalami keterangan ke Pak Bahlil saat diperiksa di kasus AGK Pak? Kan kita belum sampai rencana untuk memanggil yang bersangkutan. Sekali lagi kan itu baru informasi awal ya dari wartawan dari majalah Tempo, dan perjalanan perkara atau kasus di KPK itu kan dari Dumas telaannya dulu kan, itu nanti yang akan kami lakukan ya, termasuk pengkayaan informasi dari berbagai sumber tentu saja. Makanya kemarin saya juga bilang koordinasi dengan Kementerian Investasi sendiri. Kan begitu kan, bagaimana misalnya APIK-nya atau inspektoratnya itu melakukan pengawasan terhadap proses bisnis terkait dengan misalnya kan pencabutan perizinan dan lain sebagainya, termasuk pemulihan dari perizinan itu, bagaimana proses bisnisnya, apakah sudah terawasi dengan baik dan lain sebagainya, kayak seperti itu nanti yang KPK memang nggak ada temuan misalkan melakukan soal bagaimana proses kebijakan EU, penutupan EU dan kemudian diterbitkan. Apa memang KPK tidak mengkaji hal-hal seperti itu yang memang sangat rentan? Ya sebetulnya kan itu kan di Kementerian SDM sudah ada kan mekanisme seperti itu kan, pencabutan izin. Tetapi kalau dari majalah Tempo kemarin dari investigasinya kan ada satgas khusus terkait dengan penataan ya, penataan uang dan investasi atau apapun, sehingga ada semacam otoritas yang diberikan kepada Kementerian Investasi untuk melakukan hal seperti itu, percepatan investasi kaitannya gitu. Sebetulnya ada ya, saya nggak tahu. Nah, makanya kan perlu ditelaah, didalami. Apakah ada semacam mekanisme yang tumpang tindih antara Kementerian SDM dan Kementerian Investasi dan lain sebagainya, kan seperti itu harus dilihat. Saya kan belum mendalami semuanya. Artinya dengan membuktikan pemanggilan itu kan ketika tahap penyelidikan. Kan begitu kan, itu pun baru sebatas klarifikasi. Artinya diklarifikasi lah belum masih jauh gitu. Jauh ya. Tapi ini diobrolin di pimpinan Pak. Apa? Dibahas nggak Pak? Ya kalau dibahas sih di pimpinan sudah kita ngobrol-ngobrol, kita sudah panggil. Lalu kapan ekspos? secara formal apa informal gitu Pak? Obrolannya maksudnya mengobrolkan soal temuan Tempo itu. Secara ya, informal aja Pak, lagi ketemu, lagi membicarakan yang lain, terus ini ada berita Tempo menarik nih gitu kan, laporan investasi. Jangan lupa subscribe ya.